Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Terima kasih sudah hadir pada rapat kali ini. Kita perlu membahas kondisi perusahaan yang belakangan ini tidak menunjukkan perkembangan yang baik. Penjualan berbahan kokoa seperti coklat batang, permen coklat dan minuman coklat semakin menurun. Di sisi lain, stok di gudang semakin menumpuk dan biaya operasional tetap berjalan seperti biasa. Jika kondisi ini terus berjalan atau berlanjut, perusahaan bisa mengalami tekanan keuangan yang lebih serius. Saya ingin kita semua melihat situasi ini secara jujur dan memahami yang sebenarnya terjadi, apa yang terjadi, bukan sekedar melihat dari gejalanya. Tapi saya mulai dulu dari bagian keuangan, bagaimana kondisi arus kas kita? Baik, terima kasih Bu. Kemudian penjualan ini sangat berdampak, di mana berdampak langsung pada pemasukan. Masalahnya biaya produksi, penyimpanan, distribusi, dan juga operasional itu tidak ikut turun. Artinya pengeluaran tetap tinggi, sementara pemasukan berkurang. Artinya jika dikendalikan, margin keuntungan akan terus menurun. Berarti bukan hanya soal penjualan, tetapi juga efisiensi biaya. Bagaimana dengan kondisi distribusi di lapangan? Baik, terima kasih. Distribusi tidak secepat sebelumnya, di mana beberapa pengiriman terlambat dan perputaran barang di gudang melambat. Jadi produk lebih lama tersimpan sebelum sampai ke pasar. Akibatnya biaya penyimpanan meningkat dan arus barang tidak lancar. Baiklah. Jika distribusi melambat, pasar tidak mendapatkan produk tepat waktu. Dari sisi produksi bagaimana? Baik, dari produksi sempat berjalan dengan volume normal, sementara permintaan menurun. Akibatnya, stok menumpuk. Ini menunjukkan perencanaan produksi belum cukup responsif terhadap perubahan pasar. Jika produksi berjalan seperti biasa, distribusi melambat dan penjualan turun. Itu berarti rantai kerja kita tidak lagi sinkron. Selain itu, promosi juga terlihat kurang aktif. Produk kita tidak kehilangan kualitas, tapi kehadirannya di pasar tidak sekuat sebelumnya. Kalau kita lihat dari secara keseluruhan, masalah ini bukan berdiri sendiri. Penjualan turun menyebabkan stok menumpuk. Stok menumpuk memperlambat distribusi melambat, distribusi lambat menahan arus kas. Sementara biaya tetap berjalan. Kita perlu solusi yang saling terhubung, bukan solusi parsial. Saya ingin kita pikirkan langkah yang benar-benar bisa memperbaiki kondisi ini. Baik, Bu. Baik semuanya, mari kita fokus pada langkah nyata. Kita tidak bisa mengatasi masalah ini dengan cara lama. Baik, untuk kepala keuangan, apakah solusinya? Menurut saya langkah pertama harus dimulai dari pengendalian biaya. Saat penjualan menurun, pola pengeluaran tidak bisa tetap sama. Kita harus mengurangi biaya yang tidak langsung, mendukung penjualan dan juga mengalihkan anggaran ke aktivitas yang memberi dampak langsung. Untuk kepala operasional? Jadi pengendalian biaya juga harus diikuti dengan penyesuaian distribusi, yaitu dengan mengirim barang dengan jumlah besar ke pasar yang belum siap, hanya menambah biaya dan memperlambat perputaran. Jadi distribusi harus berbasis kebutuhan nyata, bukan kebiasaan lama. Baik, untuk kepala produksi bagaimana? Baik, kalau dari saya, jika distribusi disesuaikan, produksi juga harus mengikuti. Produksi tidak boleh lagi berdasarkan target lama, tetapi berdasarkan data permintaan aktual. Produksi yang lebih adaptif akan mengurangi penumpukan stok dan menekan biaya penyimpanan. Baik. Artinya kita mengubah alur kerja dari yang berbasis kebiasaan menjadi berbasis permintaan pasar. Nah, betul. Produksi yang terkendali membuat distribusi lebih efisien dan arus kas lebih sehat. Ya, selain itu kita perlu mempercepat perputaran barang yang sudah ada di gudang. Produk yang terlalu lama tersimpan bukan hanya menambah biaya, tetapi juga berisiko menurunkan kualitas. Perputaran barang yang lebih cepat akan memperbaiki arus kas dari mengurangi beban biaya penyimpanan. Bagaimana dengan sisi pasar? Jika produk kembali aktif di pasar melalui distribusi yang tepat, promosi harus mendukung pergerakan tersebut.
Saya setuju. Promosi tidak harus mahal, tetapi harus tepat sasaran dan konsisten agar produk kembali terlihat oleh konsumen. Jika langkah kita saling terhubung, yang pertama itu adalah produksi menyesuaikan permintaan, kedua distribusi mengikuti kebutuhan pasar, ketiga promosi mendukung penggerakan produk. Lalu yang keempat, pengeluaran dikendalikan untuk menjaga stabilitas keuangan. Jika salah satu tidak berjalan, sistem akan kembali tidak seimbang. Saya ingin kita memahami bahwa perbaikan tidak hanya soal bekerja keras, tetapi bekerja lebih tepat. Kita harus lebih responsif terhadap pasar dan lebih disiplin dalam mengelola biaya. Perusahaan ini bergantung pada kekuatan produk kokoa kita. Jika kita mampu mengelola produksi, distribusi, dan pasar secara selaras, kita bisa kembali stabil dan berkembang. Baik Bu, kami akan memastikan pengeluaran lebih terkendali dan lebih efisien. Ya, dan distribusi juga akan disesuaikan dengan kebutuhan pasar agar perputaran barang lebih cepat. Nah, produksi akan mengikuti permintaan agar stok tetap terkendali. Baik semuanya, saya harap setelah rapat kali ini kita bergerak dengan arah yang sama. Terima kasih untuk rapatnya pada hari ini, kita tutup. Terima kasih. So,